Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan dibawakan berjudul sinkronisasi. Sebelum dimulai materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Erlita Safianti, lalu ada Ayu Sri Rahayu, ada Indi Nurul Hasanah, dan Mario Aldi Putra. Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya berapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Selanjutnya yaitu sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resources, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Selanjutnya yaitu ada contoh tidak adanya kesepakatan clock global. Gambar di presentasi ini menggambarkan bahwa bila waktu pada output 0 adalah 2144, kemudian source code-nya dimodifikasi di komputer lain yang clock-nya lebih lambat sehingga waktu source code-nya 2143. Karena source code memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka make tidak akan melakukan rekompilasi. Selanjutnya itu ada sinkronisasi straight forward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu atau Universal Coordinated Time atau UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis seperti yang dilihat pada contoh sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Indi Nurul Hasanah. Baik, di sini ada clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu. Walaupun penggunaan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock skew. Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock dan beberapanya akan dibahas berikut ini. Lalu di sini ada algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Pengurutan peristiwa sejumlah problem yang penting akan terpecahkan bila pengurutan peristiwa yang jelas dapat dibuat, bahkan bila waktu realnya tidak diketahui. Untuk mensinkronkan clock logika, Lamport mendefinisikan relasi yang disebut happen before.
Lalu di sini ada contoh sinkronisasi clock logika dengan Lamport. Yang pertama, bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, maka A eh, itu lebih besar dari B adalah true juga. Yang kedua, pada gambar A tampak tiga buah sistem dengan clock masing-masing yang bekerja dengan laju yang berbeda. Dan gambar B, clock sistem dikoreksi dengan algoritma Lamport. Yang ketiga, cara untuk menetapkan waktu ke semua kejadian dalam sistem tersebar tergantung pada kondisi tersebut. Pada kondisi berikut, yang pertama, bila A terjadi sebelum B di proses yang sama, CA itu lebih kecil daripada CB. Lalu, bila A dan B mewakili kejadian pengiriman dan penerimaan pesan, maka CA lebih kecil daripada CB. Untuk semua kejadian A dan B, CA itu lebih kecil dan juga lebih besar daripada CB, jadi nilainya itu sama. Lalu di sini ada clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan. Di bawah ini contoh gambarnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ayu Sri Rahayu. Selanjutnya yaitu algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi trig clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register seperti nilai 32 bit yang kelak di rollover. Penanganan dilakukan dengan mengubah konsisten yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di orde mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. 1. Algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima Wi-Fi sehingga dapat berfungsi sebagai time server secara periodik, setiap mesin mengirimi pesan ke time server menanyakan waktu terkini. 2. Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley yang digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terdapat clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. 3. Algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap. 4. Sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perambatan yang diketahui. Digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Selanjutnya, penggunaan clock sinkron. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja. Yang salah satu teknologi enablingnya adalah internet. Adalah mungkin mensinkronkan jutaan clock dengan orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. 1. Atmos Once Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Kedua, konsistensi CC berbasis clock. Konsistensi CC dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan CC file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi.
Berikutnya akan dibacakan oleh Mario. Ya, baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini yang pertama, jam fisik pada komputer tidaklah akurat. Lalu yang kedua, algoritma sinkronisasi jam menyediakan mekanisme untuk mensinkronkan jam-jam pada komputer jaringan di dalam suatu sistem. Komputer-komputer pada jaringan lokal menggunakan berbagai algoritma untuk sinkronisasi. Yang pertama, beberapa algoritma seperti algoritma Christian mensinkronkan waktu dengan menghubungi time server terpusat. Lalu yang kedua, beberapa algoritma seperti algoritma Berkeley mensinkronkan dengan cara terdistribusi melalui pertukaran informasi waktu pada berbagai komputer. Lalu yang terakhir, yang ketiga, NTP menyediakan arsitektur dan protokol untuk sinkronisasi waktu pada jaringan area luas seperti internet. Baik, cukup sampai sini presentasi kelompok kami. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.